Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 21 Agustus 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ziva Zahriadi. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, tim gabungan Badan Narkotika Nasional memusnahkan ladang ganja seluas 4 hektar di perbukitan Torsihite, Kecamatan Penyambungan Timur, Kabupaten Mandailing, Natal. Sebanyak 8.000 batang pohon ganja berusia 1 hingga 3 bulan ini dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi, sebagian dibawa untuk keperluan penyidikan. Selama 4 jam, petugas gabungan melewati jalan yang terjal, curam, dan licin menuju 3 lokasi ladang ganja di perbukitan Torsihite, Kecamatan Penyambungan Timur, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terdiri dari TNI Polri, BNN Kabupaten, Kejaksaan, Polisi Militer, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pertanian, dan Dinas Kehutanan memusnahkan ladang ganja seluas 4 hektar di 3 lokasi yang berbeda. Ladang ganja yang ditemukan BNN yang berusia 1 hingga 3 bulan ini dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi dan sebagian dibawa untuk keperluan penyidikan. Sementara petani ganja hingga saat ini belum berhasil ditangkap, namun pihak berwajib sudah mengantongi identitas pelaku dan sedang dalam pengejaran. Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, kami dari BNN bekerja sama dan dibantu dari rekan-rekan TNI, Polri, dari dinas terkait yang ada di pemerintah daerah Mandailing Natal telah memusnahkan. Awalnya kita menemukan ladang ini kita lakukan penyelidikan dan sekarang saat ini kita telah memusnahkan ladang ini kurang lebih sekitar 4 hektar dengan ketinggian 1.400 mdpl. Sebelumnya, tim gabungan BNN melakukan penyisiran di perbukitan Torsihite selama 3 hari dan berhasil menemukan 4 hektar ladang ganja siap panen di 3 lokasi berbeda. Pemirsa, 2 nelayan Parubaya ditangkap saat narkoba Polres Asahan saat menyimpan dan menjual ribuan butir pil ekstasi. Tersangka mengaku barang haram tersebut didapat mengapung di laut yang tersangkut di jaring ikan. 2 nelayan Parubaya berinisial ZP dan MR ini hanya bisa pasrah setelah ditangkap Satuan Narkoba Polres Asahan. Keduanya ditangkap petugas di Labuan Batu yang menyamar menjadi pembeli narkoba jenis pil ekstasi. Tersangka mengaku kalau pil ekstasi tersebut ditemukan mengapung di laut yang tersangkut jaring. Kemudian tersangka menyembunyikan pil ekstasi dan akan menjualnya dengan harga 30 hingga 80 ribu rupiah per butir. Bapak jaring terus Bapak dapat gitu. Bapak tahu nggak itu isinya apa waktu itu? Nggak tahu. Terus Bapak amankan? Dari kawan. Iya. Terus setelah itu Bapak tawarkan ke kawan-kawan. Bapak yang nawarkan? Saya mencarikan, ada orang mencarikan itu. Jadi berarti dari awal Bapak dapat itu Bapak tahu Saya- itu ini ekstasi. saya nggak mendapat, Bu. Saya ada orang minta carikan itu. Coba carikan siapa yang ada mendapat itu. Di kampung kami kan ada itu kejadian itu yang apa tadi. Coba carikan siapa ada yang mendapat itu. Ya saya carikan, Bu. Saya tanya Bapak ini. Wakapolres Asahan Kompol Sri Juliani Siregar mengatakan sebanyak 8.800 lebih pil ekstasi yang disita dikemas dalam plastik. Nelayan pengakuan dari tersangka yang bersangkutan menemukan di air. Cuma ini masih kita dalami betul atau tidak betul dari barang temuan di air. Transaksi tapi belum sempat ini. Masih transaksi doang. Jumlahan berapa Bu ini temukan? 8.837 butir. Terdiri dari 2 plastik, yang satu 4.000, yang satu 3.000-an.
Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus kepemilikan narkoba, sedangkan kedua tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Hujan yang mengguyur selama 6 jam di Kabupaten Asahan membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Asahan terendam banjir. Salah satunya berada di Desa Silau Tua, Asahan, Sumatera Utara. Banjir setinggi 1 meter lebih merendam 170 rumah warga. Beginilah video amatir yang berhasil direkam oleh warga di Desa Silau Tua, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Saat banjir besar setinggi 1 meter melanda 4 dusun di wilayah tersebut, terjangan banjir secara tiba-tiba datang setelah hujan selama 6 jam mengguyur Kabupaten Asahan. Debit air yang tinggi membuat alur sungai Bunut meluap. Banjir merendam sedikitnya 170 rumah warga desa. Selain itu banjir juga mengakibatkan akses jalan warga terendam banjir yang membuat aktivitas warga terganggu. Saat ini dusun yang terdampak banjir terdapat di dusun 1, 2, 3, dan 4. Sekitar jam 6 tadi air sudah mulai naik. Ya. Ini udah ada penurunan atau semakin tinggi Pak ya? Sudah agak ada penurunan sedikit. Ini ketinggian rata-rata air berapa Pak? Sejak dari mulai banjir tadi rata-rata? Maksimalnya ada 1,5 meter. 1,5 meter ada. Ini ada berapa rumah yang terdampak Pak? Kalau untuk keseluruhannya sekitar hampir 170-an lah. 170-an. Itu berada di dusun berapa aja Pak? 1 sampai 4. Curah hujan yang tinggi kerap menjadi langganan banjir di Desa Silau Tua. Warga berharap pemerintah setempat dapat memberikan solusi dalam penanganan banjir akibat luapan intensitas curah hujan yang tinggi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, mobil Nissan Terra kontra mobil Nissan Grand Livina mengalami kecelakaan di Jalan Sumsirait Uruk Porsea, Kabupaten Toba. Diduga kedua mobil ini kehilangan kendali sehingga laga kambing dengan mobil Grand Livina sehingga 2 orang luka parah. Mobil Nissan Terra yang dikendarai oknum anggota DPRD Sumut Dapil 9 fraksi PDIP mengalami kecelakaan dari Humbang Hasundutan menuju Kota Medan. Sementara mobil Nissan Grand Livina mau menuju Kota Padang dari Kota Medan. Kasat Lantas Polres Toba Gunawan Siahaan mengatakan penumpang di dalam mobil Nissan Terra berjumlah 2 orang. Sementara penumpang mobil Nissan Grand Livina berjumlah 6 orang, diantaranya 2 orang luka parah yang saat ini sudah dirujuk di RSU Pusat Haji Adam Malik Medan. Sementara di dalam mobil Nissan Terra yang diduga milik anggota DPRD Sumut P. Bajarnahor beserta supirnya hanya luka ringan dan sudah dirawat di jalan di RSUD Dolok Sanggol. Hasil tempat kejadian peristiwa TKP, petugas Satlantas Polres Toba menyatakan mobil Nissan Terra bernomor polisi B1 TBD milik anggota DPRD Sumut P. Bajarnahor dari arah Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga mobil tersebut diduga kehilangan kendali dan melewati batas dengan mobil Nissan Grand Livina bernomor polisi BK 1951 QW dari arah berlawanan. Setelah sampai di TKP, kita ada namakan BB-nya dan penumpangnya ada kita boyong, kita bawakan ke rumah sakit. Namun dari penumpang mobil Terena, kayaknya keterangan dari rumah sakit tidak begitu berat, luka-luka ringan saja. Makanya mereka penumpang tersebut meninggalkan rumah sakit Porsea langsung menuju dengan alasan rawat jalan saja ke rumah sakit Dolok Sanggol. 1 unit mobil rusak berat setelah ditabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu Desa Halim Hasak, Asahan, Sumatera Utara. Ayah dan anak yang berada di dalam mobil meninggal dunia ketika berada dalam perawatan rumah sakit. 1 unit mobil minibus ringsek setelah ditabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Halim Hasak, Asahan, Sumatera Utara. Mobil terpental sejauh 15 meter dari lokasi kejadian dan nyaris mengenai rumah warga. Kanit Gakum Satlantas Asahan Ibtu Roni mengatakan mobil yang dikendarai Hadi Subroto berusia 40 tahun
bersama anaknya Cleo yang berusia 7 tahun ditabrak kereta api penumpang dari Rantau Perapat menuju Medan. Akibat kecelakaan maut tersebut, keduanya meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Diduga korban tidak konsentrasi saat melintas dan mengalami mati mesin di tengah perlintasan kereta. Yaitu kronologisnya pada pukul 10.00 WIB, kecelakaan antara mobil minibus Avanza dengan kereta api penumpang. Yaitu kereta api penumpang datang dari arah Rantau Perapat menuju Medan. TKP-nya yaitu di Jalan Coklat, Dusun 4, Desa Sealim Hasa, Kecamatan Sedadap. Kini kedua korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan saat ini kasus kecelakaan dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Asahan. Pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Advokat Hasrul Beni Harahap secara aklamasi terpilih dan dilantik sebagai Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara periode 2022-2026 di Medan kemarin. Sebagai Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum USU, Hasrul Beni Harahap bersama pengurus lainnya akan bersinergi membangun organisasi tetap solid dan mendirikan gedung sekretariat. Pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah janji pengurus dan penyerahan bendera Pataka dari Ketua Pengurus Pusat IKA USU Romo HR Muhammad Syafi'i kepada Ketua IKA Fakultas Hukum USU Hasrul Beni Harahap di Gedung Gelanggang Mahasiswa USU Sabtu siang. Dalam sambutannya, Ketua IKA Fakultas Hukum USU Hasrul Beni Harahap mengatakan bersama pengurus untuk tetap bersatu dan kompak dalam menjalankan program kerja organisasi bermanfaat bagi anggota hingga memajukan pendidikan di Universitas Sumatera Utara. Untuk menyatukan para alumni yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara hingga ke mancanegara, bersama pengurus akan melakukan pendataan anggota bersinergi dengan penyelenggara perguruan tinggi USU dan akan mendirikan gedung sekretariat. Pemutakhiran database alumni, karena itu memang merupakan salah satu indikator membantu fakultas dalam indikator kinerja utama fakultas. Jadi artinya kami terus berupaya untuk bekerja sama dengan fakultas untuk kemajuan Fakultas Hukum USU. Terus juga kita tadi sudah berniat, insya Allah di masa kepengurusan kali ini periode 2022-2026 kami akan membangun sekretariat alumni Fakultas Hukum USU. Ya tadi juga Pak Rektor sudah merestui, yang penting berstandar internasional. Ketua Pengurus Pusat IKA USU Romo HR Muhammad Syafi'i mengapresiasi kekompakan alumni Fakultas Hukum USU tetap solid dan meyakini seluruh program kerja pengurus dipimpin Hasrul Beni Harahap dapat terlaksana dengan baik. Keguyuban itu mampu membangun sinergitas, karena masing-masing alumni kan punya potensi yang luar biasa.
Tapi kan perlu ada kesempatan, perlu ada peluang, perlu ada sentuhan. Karena itu sinergitas dibutuhkan baik antar sesama maupun antara junior dengan seniornya. Supaya mereka ini bisa lebih sukses lah setelah menjadi alumni. Dalam kesempatan itu, Ketua IK Fakultas Hukum USU Hasrul Beni Harahap mengapresiasi dengan menyerahkan baju alumni kepada Ketua PPIK USU Romo Syafi'i, Rektor USU Muryanto Amin, Gubsu ke-17 Tengku Eri Nuradi, serta tamu undangan lainnya. Alumni di perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam kemajuan pendidikan sehingga diharapkan memberikan kontribusi positif yang melahirkan generasi muda tangguh dan mandiri, mewujudkan pembangunan bangsa sejahtera. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan solidaritas para alumni untuk mengembangkan potensi diri, mengabdi dalam membangun sinergitas. Kedekatan erat antar alumni menjadi nilai tambah bagi para lulusan baru yang belum mendapatkan kesempatan bekerja, sehingga mereka dapat mengembangkan bakat melalui organisasi alumni. Selain memberikan kontribusi kepada perguruan tinggi, para alumni yang dihimpun dalam organisasi dapat membuka konektivitas atau relasi yang luas dalam mendukung lulusan yang memiliki bakat untuk berkarya mendapatkan suatu pekerjaan. Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Hasrul Beni Harahap mengatakan, dalam menjalankan program kerja dibutuhkan dukungan alumni untuk membesarkan organisasi. Solidaritas para alumni dapat membentuk kekuatan dalam memberi kontribusi pembangunan di suatu perguruan tinggi. Potensi alumni harus didukung dan dikembangkan dengan memberdayakan potensi pengurus melalui organisasi sehingga dapat memberi manfaat pembangunan bangsa khususnya di bidang pendidikan. Pemirsa, guna menjadikan umat muslim yang taat akan agama dan perintah Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan para generasi pendakwah ajaran agama Islam untuk dapat menyiarkan kebaikan agama di tengah masyarakat. Hal itu wajib dilakukan untuk dapat menjadikan umat manusia lebih beradab di tengah era globalisasi saat ini. Di tengah era globalisasi dibutuhkan para generasi dai muda untuk mengajarkan segala amalan baik dari agama Islam agar semakin mendekatkan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disampaikan Ketua Dakwah Dewan Islamiyah Sumatera Utara Khairul Azhar ketika mewisuda 14 wisudawan dan wisudawati Akademi Dakwah Indonesia Sumatera Utara angkatan keempat pagi tadi. Dikatakan banyaknya kemungkaran yang terjadi saat ini harus dapat dituntaskan dengan memiliki skill dan ilmu pengetahuan agar dapat menyiarkan ajaran agama Islam melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan metode teknologi digital dalam berdakwah. Ketua Dakwah Dewan Islamiyah Sumatera Utara Khairul Azhar juga mengatakan, selain berdakwah dengan menggunakan teknologi digital, para dai diharapkan mampu untuk ditempatkan di daerah terpencil sehingga para dai dapat memberikan pemahaman akan ilmu agama Islam yang kuat kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil. Nah, kita memang mempersiapkan para dai ini adalah tangguh dari segi pemahaman pengetahuan, tetapi juga tangguh dari segi untuk merubah satu peradaban. Tetapi juga kita harapkan mereka harus bisa mampu melakukan entrepreneurship di kalangan masyarakat. Ya, salah satu materi perkuliahan kita adalah masalah digital. Jadi teknologi dakwah digital itu adalah merupakan satu mata kuliah yang sangat penting yang harus dikuasai oleh para alumni kita nantinya ketika mereka berada di masyarakat. Terutama masyarakat, kalau orang bilang itu adalah pedalaman, tapi kita menganggap itu masyarakat peradaban. Karena dunia internet itu sebetulnya sampai di pelosok manapun akan ada. Maka pada saat itulah peradaban harus kita tata. Jadi dengan kemampuan dari pengetahuan dari teknologi digital ini diharapkan perkembangan dakwah itu semakin baik. Ketua Majelis Syuro Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sumatera Utara Profesor Fakhruddin Azmi mengatakan, salah satu strategi dakwah yang harus dilakukan saat ini yakni dengan dihiasi uswatun hasanah sehingga para pendakwah Indonesia dapat melahirkan sosok pribadi yang baik dan memiliki akhlakul karimah serta mampu berpartisipasi dalam berkehidupan bernegara. Ya, pemirsa, Huria Kristen Batak Protestan sebagai organisasi keagamaan terbesar ketiga di Indonesia senantiasa siap untuk menyambut perkembangan program pemerintah maupun HKBP.
Melalui dialog terbuka antara pemerintah dan HKBP, diharapkan keberagaman agama yang merupakan salah satu aset bangsa, toleransi dan kerukunan persaudaraan, serta sikap saling menghormati antar umat beragama tetap terbina dengan baik di Indonesia. Demikian halnya saat Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas mengunjungi kantor pusat Huria Kristen Batak Protestan di PRA Jatarotung kemarin, didampingi oleh Bupati Toba Poltak Sitorus, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Umar Yusri Tambunan, serta sejumlah staf ahli Kementerian Agama, tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta Ketua Banser Gerakan Pemuda Ansor Hasan Basri Sagala. Kehadiran Menteri Agama ini dalam rangka bersilaturahmi dengan HKBP juga dirangkai dengan dialog mengenai permasalahan gereja maupun institusi pendidikan keagamaan yang ada di Tapanuli Raya. Menteri Agama menegaskan bahwa keberagaman agama yang ada di Indonesia senantiasa dilindungi oleh Undang-Undang dan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga persatuan dan kesatuan antara umat beragama ke depan tetap terbina dan terjalin dengan baik, serta tidak boleh ada lagi diskriminasi dan konflik-konflik antar umat beragama. Sementara itu menyikapi usulan atas pendirian Universitas Negeri Tapanuli Raya tersebut yang menjadi salah satu topik pembahasan dalam kunjungan Menteri Agama. Dalam hal ini Menteri Agama memberikan opsi yang lebih mengedepankan kemajuan pendidikan di kawasan Tapanuli Raya serta mengajak semua pihak untuk duduk bersama membahas hal tersebut di Kementerian Agama Pusat Jakarta. Selain itu juga kedatangan Menteri Agama ke kantor pusat HKBP di PRA Jatarotung menjadi kebanggaan dari HKBP dan menjadi catatan bagi HKBP. Melalui pertemuan dan dialog yang terbuka, Menteri Agama menyampaikan bersedia membantu gereja HKBP Cilegon dalam mengurus izin mendirikan bangunan gereja. Kehormatan yang besar bagi kita HKBP dikunjungi oleh menteri kita yang mengurusi keberagaman di negeri kita. Ini menunjukkan bahwa Bapak Menteri menghargai peran serta kita membangun negeri dengan nilai-nilai keagamaan yang moderat, yang toleran, dan yang menciptakan damai. Itulah harapan beliau hadir ke sini. Menunjukkan harapannya bahwa HKBP di seluruh negeri, teristimewa di Tapanuli Utara ini, terus membangun, mempertahankan semangat toleransi. Pemirsa, para jemaat HKBP Duren Tonggal Resort Kuala Bekala Medan melaksanakan kebaktian Minggu dengan penuh sukacita hari ini. Kebaktian di gereja ini dilakukan satu sesi terkait dengan dilaksanakannya Pesta Parheheon HKBP Duren Tonggal tahun ini. Kebaktian Minggu di Gereja HKBP Duren Tonggal dilaksanakan secara bersama-sama yang diikuti anak-anak sekolah minggu, remaja, dan jemaat dewasa. Kebaktian Minggu di gereja ini dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga siang hari. Kebaktian ini dirangkai dengan Pesta Parheheon HKBP Duren Tonggal baik untuk tingkat anak-anak sekolah minggu, remaja, maupun jemaat dewasa. Sementara pengkhotbah adalah Pendeta Resort HKBP Kuala Bekala, Pendeta Hitler E. Hutapea. Lagu-lagu pujian dinyanyikan para jemaat gereja ini dengan sukacita, diselingi dengan responsoria dan penampilan kor yang dibawakan oleh kaum remaja maupun kaum ibu. Pendeta Resort HKBP Kuala Bekala, Pendeta Hitler E. Hutapea, pada khotbahnya dengan topik ibadah yang berkenaan kepada Tuhan, dikatakan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan bukan hanya menjalankan ritual dan seremonial agama semata. Pendeta Hitler E. Hutapea menyatakan bisa saja orang rajin beribadah dengan maksud supaya dipuji oleh orang lain, akan tetapi justru penindas terhadap sesamanya bahkan mengeksploitasi orang-orang kecil hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan mengabaikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Demikian halnya pada kebaktian Minggu di gereja ini, Pendeta Hitler E. Hutapea mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun kesehatian, maka menjadi perekat dalam membina hubungan antara para jemaat demi kemajuan dalam kehidupan di gereja. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pesta Parheheon hari ini yang diisi dengan berbagai kegiatan oleh jemaat. Puji syukur kepada Tuhan, minggu hari ini HKBP Duren Tonggal boleh mengadakan pesta puncak, Pesta Parheheon atau kebangunan rohani. Setelah beberapa minggu ini diadakan beberapa kegiatan yaitu kerohanian,
seni dan olahraga. Adapun tujuan kegiatan ini dalam rangka Tahun Kesehatan sebagaimana ditetapkan oleh pimpinan HKBP supaya jemaat dan parhalado HKBP Duri Tonggal bersatu hati membangun gereja Tuhan. HKBP Duri Tonggal adalah gereja yang baru berdiri kurang lebih 8 tahun, tetapi luar biasa puji Tuhan, gereja ini boleh berkembang dan harapan kita, doa kita kepada Tuhan, kiranya Tuhan semakin memberkati gereja ini, memberkati seluruh jemaat dan juga seluruh parhalado. Tuhan memberkati. Sementara itu, usai melaksanakan kebaktian minggu dilakukan perayaan Tahun Kesehatan dan Pesta Parheheon untuk semua jemaat mulai dari anak-anak sekolah minggu hingga jemaat dewasa. Para jemaat menari mulai dari anak-anak sekolah minggu hingga jemaat dewasa dipimpin oleh Uluan Huria calon pendeta Ira Elriza Silalahi STH. Dalam rangka Pesta Parheheon, KBP Durian Tonggal sekaligus memperingati HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia dilakukan lomba cerdas jemaat Alkitab mulai dari anak-anak sekolah minggu hingga remaja, termasuk olahraga dan seni dengan diberikan hadiah. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada minggu hari ini kita dapat menjalankan sebagai panitia untuk menjalankan program kita di HKBP Duri Tonggal dan HKBP seluruhnya mengenai Tahun Parheheon atau Tahun Kesehatan. Semua ini berkat kerjasama antara parhalado dan jemaat HKBP Duri Tonggal. Semua berjalan dengan baik dan ini juga sekaligus untuk memperingati hari kemerdekaan kita, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Itu sebab hari ini puncaknya kita sekalian pemberian hadiah bentuk kepedulian dan bentuk rasa kemerdekaan buat warga HKBP Duri Tonggal. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, gema hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini masih membekas bagi masyarakat. Kali ini berbagai rangkaian turnamen seperti bola voli, catur, dan bulu tangkis turut dilaksanakan sekaligus HUT Mamre Klasis ke-20 GBKP Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Turnamen bola voli, bulu tangkis, dan catur ini diikuti seluruh mamre atau perwiritan yasin bapak-bapak yang ada di seluruh wilayah GBKP Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Tidak peduli tua dan muda, para peserta tidak mau ketinggalan mengikuti jalannya turnamen yang digelar panitia pelaksana. Turnamen ini sekaligus memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, sembari memperkuat silaturahmi sesama mamre GBKP yang ada di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Pelaksanaan turnamen ini diselenggarakan selama 3 hari di Gedung Olahraga Kota Binjai, Jalan Jambi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Nantinya puncak acara juga akan dilaksanakan malam keakraban sesama mamre yang ada di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, sekaligus festival seni dan budaya serta festival vokal grup dan paduan suara. Ketua Mamre Kota Binjai, Ika Leonardo Bangun, mengatakan pelaksanaan berbagai turnamen ini dilakukan guna mempererat tali silaturahmi sesama mamre yang ada di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai dengan harapan nantinya pelayanan yang ada di GBKP bisa lebih baik lagi.
khusus pelayanan di lingkungan GBKP. Jadi khususnya melayani perpanjangan tangan daripada BP Runggun ataupun BP Klasis, begitu juga di Matraman, khusus melayani bapak-bapak. Jadi harapan kami dengan mengadakan kegiatan ini, Mamre dapat dia makin eksis melayani di gereja masing-masing dan melayani khusus bapak-bapak menjadi Mamre yang betul-betul Mamre yang berjati, Mamre Komere. Jadi itu artinya peduli akan semua situasi dan mampunya memberikan yang terbaik kepada semua pelayanan. Puncak final turnamen bola voli, bulu tangkis, dan catur ini rencananya akan dilaksanakan pekan depan sekaligus malam keakraban sesama Mamre Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Pemirsa, sudah tertanam di benak setiap orang ketika mendengar kata Panjat Pinang identik dengan HUT Kemerdekaan RI atau perayaan 17 Agustus. Faktanya memang demikian, lomba Panjat Pinang sepertinya sudah menjadi tuntutan bagi masyarakat di setiap daerah di Nusantara sebagai pesta rakyat dalam memeriahkan HUT RI. Panjat Pinang merupakan lomba yang diikuti beberapa orang secara individu maupun kelompok untuk mendapatkan hadiah dengan memanjat pohon pinang atau batang pohon yang menjulang ke atas. Beragam hadiah menarik tersebut ditempatkan di puncak batang pohon pinang yang sudah diluburi pelicin seperti oli, lilin, dan semacamnya. Lomba tersebut sudah menjadi tradisi sebagai objek hiburan masyarakat dalam memeriahkan pesta rakyat pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti halnya perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-77 tahun di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Warga di Dusun 1 hingga Dusun 3 mengumpulkan dana untuk membuat perlombaan Panjat Pinang bekerjasama dengan Karang Taruna Desa. Ketua Karang Taruna Desa Bakaran Batu, Asnawi Sitompul, mengatakan seluruh kegiatan terlaksana atas partisipasi masyarakat desa Dusun 1, 2, dan 3. Keinginan masyarakat sangat kuat untuk mengadakan kegiatan berbagai perlombaan karena sudah 2 tahun tidak menggelar kegiatan dikarenakan pandemi COVID-19. Berkat partisipasi masyarakat, kegiatan Panjat Pinang dapat dilaksanakan dan juga dilakukan kegiatan lainnya yang juga tidak kalah menarik dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Kami sebagai panitia perlombaan 17 Agustus tahun ini menyusun ada 3 dusun, dusun 1, dusun 2, dusun 3. Masing-masing perlombaan ada 10 perlombaan yang diadakan setiap dusun. Perlombaan apa ya, Bang? Seperti tari balon, buka jelek, masukkan botol, dan lomba pinang. Alhamdulillah, ini semua sumbangsi dari masyarakat. Tidak ada lagi ini semua dari masyarakat, semangat masyarakat untuk mengadakan perlombaan ini. Kepala Desa Bakaran Batu Muslim Susanto mengatakan pemerintah desa mendukung masyarakat desa Bakaran Batu untuk menggelar perayaan HUT RI ke-77. Tingginya animo masyarakat terlihat ketika seluruh warga turut serta berpartisipasi dan berkumpul untuk merayakannya, mulai dari anak-anak, remaja maupun orang tua turut hadir memeriahkan acara. Intinya dalam hal memeriahkan HUT RI yang ke-77 bersama Karang Taruna kita percayakan penuh segala macam perlombaan. Jadi susah kita sifatnya menghibur ini, bukan mengejar hadiah tapi menghibur. Tidak, kita kerjasama Karang Taruna, jadi kita percayakan penuh dalam hal pengelolaan dan segala macam perlombaan. Masyarakat berharap kegiatan ini dapat terus dilanjutkan dengan lebih meriah dan hadiah yang lebih besar pula. Ya, pemirsa, kawasan wisata Danau Toba Parapat mulai ramai dikunjungi. Ramainya pengunjung terlihat pada hari libur sekolah atau hari Sabtu dan Minggu. Beginilah suasana tempat wisata Danau Toba Parapat setiap hari libur. Tampak sejumlah pondok-pondok bersantai bersama keluarga ramai dikunjungi pada hari Sabtu atau hari Minggu. Para pengunjung berasal dari daerah luar kota, yakni Binjai, Pematang Siantar, Simalungun, Sibolga, Medan, dan lainnya. Beberapa penginapan juga mengalami peningkatan hingga 100%. Pasca COVID-19, animo masyarakat dalam berlibur dan bersantai ke Danau Toba meningkat. Sejumlah hotel dan penginapan juga penuh, terlihat banyaknya mobil parkir. Bahkan tarif hotel juga sudah normal
karena sebelumnya beberapa hotel memberikan diskon dan hanya membayar 200 ribuan. Tapi kini tarif sudah normal 600 ribu hingga 1.500.000 rupiah per kamar. Bahkan pengunjung juga harus jauh-jauh hari memesan kamar agar tidak kehabisan. Menurut salah seorang pengelola pantai, Lukman, mengakui sejak pandemi COVID-19 ia beserta rekan seprofesinya mengalami penurunan pendapatan karena sepi pengunjung. Namun saat ini Lukman merasa lega karena bisa menafkahi keluarganya dengan hasil menyewakan fasilitas wahana bermain kepada para pengunjung. Seperti sewa pondok, Lukman memberi harga 50.000 per pondok, sewa sarana air berbentuk bebek 50.000 rupiah per jam, wahana boat dan sky air disewa 400 hingga 600.000 rupiah. Sejumlah kapal wisata juga sudah banyak beroperasi karena pengunjung sudah diperbolehkan menyeberang ke Pulau Samosir dengan membayar 30.000 rupiah per orang. Tapi dia Bu, sekali orang cari orang pun payah. Baru ada perkembangan dia lantaran Jokowi yang bilang udah bisa keluar tapi jaga jarak, pakai masker, langsung berkembang pesat dia banyak langsung. Dulu masih ada banyak langsung. Iya, dulu gimana Bang? Itu tipikal cari orang pun payah Bu. Cari orang, dia orang pun kita payah. Sekarang? Sekarang perkembangannya udah cukup banyak, udah lumayan lah. Udah bisa bikin bikin beras di rumah. Harapannya Bang? Harapannya ya gini-gini lah Bu, makin pesatnya, makin ramai dia hari gitu. Oke. Salah seorang pengunjung, Aristi Putri, berharap destinasi wisata Danau Toba semakin baik dan semakin ramai pengunjung sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh keluar daerah mencari tempat berwisata. Udah mulai rame, terus juga pengunjung udah mulai banyak ya. Pokoknya udah mulai inilah, kayaknya pariwisatanya udah mulai bangkit lagi setelah pandemi. Udah rame, udah banyak pengunjung yang datang, terus juga wahana airnya juga udah banyak yang banyak main wahana air, kapal-kapal juga udah banyak yang nyebrang kan ke Komo, Samosir. Kebersihannya juga bersih, danaunya di pinggir-pinggir pinggir-pinggir danaunya juga airnya jernih, bersih. Ya harapannya semoga Danau Toba tetap bersih ya, walaupun banyak pengunjung, terus juga dikenal sampai internasional. Taman wisata alam Lau Sidebuk-Debuk yang berada di kota wisata Brastagi terdapat objek wisata pemandian air soda. Selain merupakan lokasi wisata juga tempat sakral, masyarakat melakukan ritual budaya yang dipercaya dapat menolak bala dengan tradisi yang disebut air pangir kulau. Pemandian air soda di Desa Dolu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo merupakan lokasi wisata yang dikenal dengan nama Sidebuk-Debuk dan dikelola oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengunjung dapat menikmati berendam di air soda yang hanya dengan bayar tiket masuk sebesar Rp5.000. Selain menikmati air soda, pengunjung juga dapat menikmati keindahan panorama Gunung Sibayak dengan kesegaran akan udara dari alam. Terdapat mata air yang langsung berasal dari Gunung Sibayak. Mata air dalam sumur ini merupakan tempat sakral masyarakat melakukan ritual tolak bala atau yang biasa disebut dengan tradisi air pangir kulau. Konon katanya, dengan berkunjung dan melakukan ritual bisa menolak bala dan mendapatkan rezeki. Menurut Kepala Pos Taman Wisata Alam Sidebuk-Debuk, Bergiat Sembiring, objek wisata ini sudah dikelola oleh pemerintah dan banyak masyarakat yang datang berkunjung. Selain menikmati air soda yang dapat menghilangkan penyakit kulit, juga lokasi sakral adat budaya Karo. Ada kalender Karo itu mulai dari terbitnya bulan sampai dengan bulan purnama itu banyak orang berpangir kemari karena menurut orang Karo kepercayaan lepas pribadi, maka pangir kulau itu setelahnya melepaskan penyakit-penyakit, melepaskan semua yang lelah, itulah tujuannya mereka kemari. Tradisi air pangir kulau ini sudah dikenal masyarakat luas, bahkan banyak pengunjung yang datang dari luar daerah Kabupaten Karo untuk melakukan ritual tradisi ini.
Ya, pemirsa, dampak pandemi COVID-19 tampaknya sudah mulai berangsur pulih dan ini terlihat mulai bangkitnya perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah wisata kuliner yang berada tepat di pinggiran aliran Sungai Batang Serangan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang sudah mulai ramai dikunjungi masyarakat. Bila Anda masih bingung dan takut untuk pergi berlibur, tidak perlu khawatir, Anda bisa mencoba wisata kuliner yang berada tepat di pinggiran aliran sungai. Selain aneka makanan yang menggugah selera, dipastikan Anda juga bisa menikmati angin sepoi-sepoi dengan suasana pinggiran sungai yang sangat asri, disertai deburan air mengalir. Tidak hanya itu, menu makanan juga disesuaikan dengan suasana perairan ciri khas aneka hidangan laut, seperti aneka udang galah, kepiting, cumi-cumi yang dikemas dengan berbagai sajian masakan seperti asam manis, bakar, dan gulai masam. Tidak perlu khawatir dan was-was dengan penyajian makanan. Sebagai konsumen, Anda juga bisa melihat langsung bagaimana pengolahan dan proses memasak aneka hidangan laut yang dibuat oleh koki profesional. Warung Pondok Santai ini merupakan salah satu andalan masyarakat Tanjung Pura untuk menikmati suasana liburan akhir pekan. Tidak hanya masyarakat Tanjung Pura, wisata kuliner pinggiran sungai ini juga sudah dikenal oleh wisatawan lokal, bahkan hingga mancanegara karena masakannya yang menggugah selera serta lengkap dengan hiburan dan permainan anak-anak. Seorang pengunjung, Junaidi, mengatakan Kabupaten Langkat merupakan daerah yang kaya akan wisata, sehingga tidak salah untuk mencoba wisata kuliner dan setelah dicoba, aneka masakan yang ada ternyata tidak menyesal. Rasanya nikmat, gurih, khas asli udangnya. Kalau harga bisa dicek di luar bagaimana, pasti terjangkau sesuai dengan ekonomi masyarakat Tanjung Pura. Dengan hadirnya Pondok Santai di Tanjung Pura menjadi kebanggaan masyarakat Tanjung Pura tersendiri karena tamu-tamu yang dari Jawa, orang-orang besar di Pulau Jawa pernah makan di sini. Dengan suasana asri sambil mendengar deburan air mengalir untuk menikmati aneka hidangan laut, dipastikan Anda akan ingin kembali lagi untuk mencoba hidangan lainnya. Pemirsa, sejuk dan tenang adalah predikat yang cocok bagi destinasi wisata rumah pohon yang berada di Desa Tarabunga, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba. Pohon pinus yang tumbuh subur di perbukitan Desa Tarabunga tersebut dijadikan sebagai lokasi santai bagi para pengunjung yang datang. Di tengah rimbunan pinus, sejumlah tempat duduk disiapkan yang mengarah pada pandangan pengunjung ke Danau Toba. Pengelola objek wisata rumah pohon Togi Sedipar mengatakan setelah dibuka kawasan wisata ini mulai ramai dikunjungi pengunjung, khususnya masyarakat yang berada di sekitar Kabupaten Toba. Untuk menuju lokasi ini, pengunjung menempuh jarak sekitar 5 km dengan menggunakan kendaraan dari pusat kota Baligi ke arah Tarutung. Bisa juga para pengunjung mengikuti jalan yang berada di pinggiran Danau Toba. Perjalanan hingga ke lokasi tersebut menyenangkan sambil menikmati keindahan Danau Toba. Selain itu, para pengunjung juga dapat menikmati keindahan sawah yang ada di Tarabunga. Pematang sawah yang terhampar teratur dan indah, ditambah lagi dengan keseharian masyarakat dikelilingi kawasan tersebut adalah petani. Para pengunjung dapat melihat langsung bagaimana cara bertani dengan menggunakan alat tradisional. Selain menikmati keindahan alam Danau Toba, pengunjung juga bisa melihat sistem pertanian masyarakat sekitar, dan pada umumnya mereka bertani padi dan tanaman hortikultura lainnya. Salah seorang pengunjung, Krista Amelia Maduruk, mengatakan setibanya di rumah pohon, pengunjung akan merasakan udara segar dan melihat secara langsung hamparan sawah yang ada di pinggiran Danau Toba. Pepohonan yang rindang membuat para pengunjung merasa betah sambil menikmati kuliner di warung makanan di lokasi tersebut. Dengan pemandangan indah dan menarik, kawasan ini kerap dijadikan sebagai spot foto bagi kaum muda. Tempat ini juga sangat tepat untuk bermain anak agar lebih mengenal situasi masyarakat yang ada di desa. Perhatiannya dari pariwisata, Dinas Pariwisata sama Pemkab Toba. Pernah saya ngomongin sama Dinas Pariwisata, tapi orang itu tidak ada untuk swasta. Jadi dari Pemkab sama Pariwisata, Limper pun nggak ada bantuannya sama kita. Dorongan-dorongan sih banyak, tapi bantuan berupa materi tidak ada. Kita minta
belum ada dikasih orang itu karena untuk swasta katanya nggak ada. Ini luar biasa, tempatnya bagus, bersih dan nyaman sih. Indah dengan suasana Danau Tobanya. Ibu ini dari luar kota atau gimana nih? Enggak, kita dari Siborong-Borong. Dari Siborong-Borong datang ke sini ya, sengaja Bu ya? Iya. Dengan keluarga atau gimana nih Bu? Iya, dengan keluarga. Ini tahu tempat ini dari mana Bu kira-kira? Memang suka apanya sih? Jalan-jalan, jadi tahu aja, kan udah ada apanya. Tempatnya di pinggir jalan. Ya. Enggak dari tahu dari media sosial atau dari teman ke teman tidak ya? Berarti ini ketepatan aja datang ke sini Bu ya. Akan lagi aja sih sebenarnya pelayanannya. Ya, sementara itu pemirsa, pembuatan karet paku seng biasanya diproduksi oleh pabrikan, namun di Dusun 3 Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, terdapat pengrajin karet paku seng secara manual. Dengan peralatan yang sederhana, hasil kerajinan Abdul Hamid Nasution mampu memproduksi ratusan karet paku seng. Berawal dari bekerja di tempat orang lain dan upahnya tidak sesuai dengan hasil kerjanya, Abdul Hamid Nasution terinspirasi untuk membuka usaha sendiri di rumahnya. Dengan mencontoh peralatan pres manual untuk membentuk karet paku seng, ia mendatangi bengkel tempat pembubutan besi dan berhasil membuat alat pencetak karet paku seng yang sederhana. Abdul Hamid merintis usahanya dengan mencari bahan baku dalaman, ban bekas ke tempat-tempat tambal ban mobil, dan setelah berhasil memproduksi, ia memasarkan ke toko-toko bangunan. Dalam satu hari, Abdul Hamid dapat memproduksi karet paku seng sebanyak 5 bungkus besar dan 1 bungkusnya ia menjual ke toko bangunan seharga Rp30.000. Abdul Hamid Nasution mengatakan awalnya karet paku seng yang diproduksi ia jual ke toko bangunan terdekat di Kecamatan Batangkuis. Namun karena situasi pandemi Covid untuk penjualan berkurang, bahkan stok menumpuk. Kemudian ia memasarkan keluar daerah hingga ke Tapanuli Selatan dan mendapat respon yang baik di sana. Untuk membangun sebuah rumah, toko tidak semua yang memakai karet paku seng ini. Ditambah lagi produksi karet paku seng buatan pabrikan menjadi saingan berat produksi rumahan. Ia memohon kepada pemerintah untuk tambahan modal usaha agar dapat memperbesar usahanya karena penghasilan dari kerajinan karet paku seng tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ditambah lagi ia harus membiayai 5 orang anaknya yang masih bersekolah dan ia khawatir kelima anaknya putus sekolah karena ketidakadaan biaya. Kalau masa-masa kayak gini kadang-kadang namanya usaha ini ya namanya lah Pak, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kebanyakannya tidak ada. Kalau jumlah rupiahnya 30.000 Pak. Jadi lebih kurang siangnya cuma 1 hari 5 Pak. Paling banyak. Kalau harapan saya kalau pemainnya ada apanya, modalnya, ya saya mau menambah pemainnya contohnya kunci-kunci, gembok-gembok untuk sandingan ke membawa karet seng ini. Pemirsa, sebanyak 2 batang pisang unik tumbuh di halaman rumah warga yang berada di Kecamatan Siantar Barat, Kota Batang Siantar. Keunikan 2 batang pisang ini menjadi perhatian warga karena memiliki sebanyak 1.000 sisir buah pisang dengan tandan sepanjang 2 meter. Beginilah keunikan 2 batang pisang yang tumbuh di halaman rumah milik Warigit yang berada tepat di pinggir Jalan Singosari, Kecamatan Siantar Barat, Kota Batang Siantar. Akibat keunikan batang pohon pisang yang sedang berbuah dengan panjang tanda mencapai 2 meter dan jumlah sisir pisang mencapai 1.000 sisir ini menjadi perhatian setiap warga yang melintas. Warigin, pemilik pohon pisang, mengaku bibit pohon pisang tersebut dia peroleh dari tetangganya. Namun setelah ditanam dan berkembang hingga berbuah, pohon pisang tersebut memiliki keunikan dengan panjang tanda mencapai 2 meter dan buah mencapai ribuan sisir. Dari keunikan pohon pisang miliknya ini, banyak warga yang melintas berhenti untuk melihat dan meminta bibit pohon pisang tersebut untuk ditanam kembali. Sementara sebelumnya, pisang tandan unik ini memiliki buah yang standar, sama seperti buah pisang biasa dengan tandan yang jumlah sisir pisang yang biasa saja.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Azifa Zahriani. Selamat sore dan sampai jumpa.